Silakan Pak Dhani, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bambom. Salam semuanya kawan-kawan yang ada di room ini ya, dan di netizen. Mengenai masalah Bani Israel, barangkali di ayat-ayat yang ditampilkan Pak Bambom, ternyata di Al-Quran juga ada. Di dalam surah Al-Baqarah. Ya Bani Israel. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kami mengutamakan, memuliakan kamu di muka bumi ini. Jadi Bani Israel itu jelas tertulis di dalam ayat Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah Bani Israel yang dikatakan mengutuk kata Pak Timothy tadi, umat Islam tidak pernah mengutuk bangsa Israel. Tolong dibedakan antara umat Islam dengan Allah. Itu berbeda. Kalau Allah itu artinya sang pencipta alam semesta. Dia berhak mengutuk siapa saja. Mengutuk Bani Israel di dalam surah Al-Baqarah juga itu. Ya Tuhannya umat Islam. Tuhannya Bani Israel juga. Yang melanggar hari Sabat itu diciptakan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka dikutuk menjadi kera. Bukan manusianya ya, bukan umat Islam yang mengutuknya, tetapi sang pencipta alam semesta. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata orang-orang Bani Israel tidak menapik hal itu. Masalah kutuk yang Allah berikan kepada Bani Israel yang menantang, yang melanggar hari Sabat itu, tidak ada satupun orang Bani Israel yang menyalahkan Al-Quran. Dan tidak menyalahkan Allah. Itu juga harus kita pahami. Yang menjadi pertanyaan saya, sementara Yesus yang menyalibkannya siapa, kemudian Paulus yang tadi malam kita bahas, yang memotong lehernya siapa? Itu orang Yahudi itu. Yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Tadi malam ya Bang Bom. Nah itu tolong dijelaskan juga. Terima kasih. Boleh saya tanggapin Pak Bambom? Silakan. Jadi yang membunuh Rasul Paulus itu bukan orang Yahudi. Tetapi itulah Kaisar Nero yang dari Romawi. Dia adalah kaisar generasi kelima yang sangat kejam, yang menangkap orang-orang Kristen, mengadunya dengan binatang buas, menyeret, menyiksa dengan sangat kejam. Itu bisa dibaca dalam sejarah. Yang kedua, ribuan tahun yang lalu sudah ditulis di Alkitab itu tentang bangsa Israel itu adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Kalau muncul lagi kitab lain di abad ke-7 setelah Masehi, abad ke-8 baru keluar, yang mengatakan tentang Israel, yaitu saya tanyakan, Israel yang mana? Karena Alkitab sudah menentukan itu dari awal. Ya kan? Dari awal, dari abad pertama itu sudah ada ayat itu. Sudah turun ayat itu, sudah ada. Sudah dituliskan ayat itu. Barang siapa mengutuk bangsa Israel, umat Tuhan itu pasti dikutuk. Itu sudah ada. Dan itu terbukti kok.
Bangsa-bangsa yang mengutuk Israel itu banyak yang tidak maju kok. Ya. Kelihatan merdeka tapi sebenarnya tidak merdeka. Banyak hal yang mereka alami. Ya, jadi kalau dikatakan Tuhannya Israel sama dengan Tuhannya Arab, tidak mungkin juga. Karena Tuhan orang Israel itu adalah roh. Seperti yang kita sembah, roh. Ya. Dia bukan zat. Dia bukan benda, tapi dia roh. Ya. Dari roh ini keluarlah firman itu yang menebus kita, yaitu Tuhan menjelma menjadi manusia, datang mengunjungi manusia. Itu dari roh. Dan ketika dia kembali lagi ke asal mulanya, ya dia bersatu dengan roh itu, dengan Bapa itu. Siapa dia? Ya Yesus. Ya, jadi tidak sama lah. Dari kitabnya aja sudah berbeda, dari bahasanya sudah berbeda, dari geografinya sudah berbeda banyak, ya. Dari cara hidup orang Israel dengan cara hidup orang Arab pun berbeda, tidak sama. Ya, bagaimana orang Israel hidup? Mereka itu apa? Bangsa yang luar biasa, ya. Bangsa yang dahsyat. Sebelum bangsa-bangsa berperang di dunia ini, orang Israel sudah berperang terlebih dahulu. Baik berperang terhadap suku-sukunya sendiri, maupun dengan suku-suku yang lain, yang di luar Israel. Jadi Israel itu, kalau dikatakan jam tempurnya itu di atas segala bangsa. Pengetahuan mereka juga di atas segala-galanya. Karena memang mereka lah yang dipilih Tuhan. Makanya nama Israel itu bukan dari manusia loh. Tetapi nama Israel itu Tuhan sendiri yang menamakan bangsa itu. Itu yang kita harus tahu. Bagaimana Tuhan mengasihi bangsa yang tegar tengkuk ini. Dari bangsa ini keluar keselamatan. Tanpa dari bangsa ini kita nggak tahu jadi apa hari ini. Ya, kita bersyukur saja bahwa lewat bangsa ini banyak hal yang diberkati kepada dunia ini, baik teknologi, baik obat-obatan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Termasuk keselamatan. Datangnya dari orang Yahudi. Ya, itu tidak bisa dipungkiri, itu sejarah. Ya. Nah, yang saya sesalkan, kitab yang ditulis oleh Waraka bin Nawfal dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu tidak ditemukan sampai saat ini, karena tidak ditahu susunannya. Apakah Waraka bin Nawfal juga menyusun tulisan dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan rasul-rasul yang lain? Sampai kepada kitab yang namanya Wahyu? Saya nggak ngerti, kenapa? Kitabnya tidak bisa ditunjukkan kepada kami. Karena dari satu sisi saja sudah dikatakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, sedangkan Yesus Kristus disalib. Ini sudah beda langit dan bumi, sudah beda orangnya, sudah beda sejarahnya. Jadi ini yang sangat disesalkan. Kalau ada kita bisa compare, misalnya uang asli dan uang palsu kan kita bisa tahu dari uang asli, loh. Uang asli punya ciri khas seperti ini, uang palsu ini tidak bisa sama dengan uang asli. Memang diulangi, bikin seperti sama, seperti uang 100.000 merahnya sama, tetapi sebenarnya tidak ada ketentuan-ketentuan dari pemerintah, misalnya ada kode-kode tertentu. Begitupun dengan kitab asli. Itu tidak bisa dipungkiri, ya. Walaupun kalimatnya diulang-ulangi, tapi kita melihat ada hal-hal yang itu terlupakan oleh orang-orang yang menciptakan itu. Jadi kitab kita ini sudah sempurna, tidak perlu lagi kitab lain yang menyempurnakan dia, atau perlu lagi bahasa-bahasa lain yang untuk mengungkapkan. Makanya Tuhan izinkan semua itu terjadi, seluruh kitab yang ada di bumi ini ditranslate ke masing-masing bahasa dan suku. Ya, supaya semua bisa mudah mengerti. Karena buat apa kita menghafal jika kita tidak tahu arti yang sesungguhnya? Ada orang mungkin mengerti, bisa baca huruf-huruf Arab, tetapi ketika diajak berbahasa Arab, mereka tidak mengerti berbahasa Arab. Jadi, bagaimana dia bisa mengerti sedalam-dalamnya tentang makna yang terkandung di dalam ayat-ayat itu? Seperti kalau kita punya kitab dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, kalau kita tidak ditranslatekan dalam bahasa Indonesia, banyak orang yang tidak mengenal Tuhan.
Kenapa? Mereka tidak bisa mengerti siapa yang mengajarkan mereka dengan bahasa asli itu yang dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Harus bisa diterjemahkan. Ibaratnya kalau kita melihat teknologi AC, kita mengoperasionalkan AC di rumah kita, kan ada bahasa Indonesia dari bahasa misalnya bahasa Inggris ditranslate ke Indonesia. Oh, menggunakannya seperti ini. Baru kita bisa gunakan. Ya, tapi tidak ada sama sekali perbedaan kan? Semua sama kok. Tombolnya seperti apa, kalimatnya apa, di sana di Indonesia seperti apa. Nah, itu yang penting kita harus tahu maknanya, artinya kita harus tahu, saripatinya itu yang kita harus dapati. Bukan sekedar kita hanya bisa berkata-kata, tetapi kita tidak tahu arti yang sesungguhnya. Yang paling penting itu arti yang sesungguhnya kita harus pahami dulu. Kalau kita nggak pahami itu, kita tidak akan mengerti Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang sejatinya kita tidak akan mengerti. Terima kasih, silakan teman-teman lanjutin. Ya. Ya, selamat malam Pak Ciler. Mungkin mau tambahkan Kak? Karena Pak Dhani bilang, Pak Dhani bilang umat Muslim memang tidak mengutuk Israel, tapi Allah yang mengutuk Israel. Kira-kira gimana itu? Kalau saya baca kembali ke Alkitab, ini justru Israel bangsa yang jangan coba-coba, dan kita kenyataan bahwa sampai di PBB saja tidak ada, meskipun Allah mengutuk Israel, nggak bisa Israel dikeluarkan dari PBB. Sampai sekarang aja negara-negara Arab nggak mampu perang mengalahkan dia kok. Bangsa kita yang dikutuk itu yang melanggar hari Sabat. Makasih. Ya, makanya saya mau tanya Pak Dhani, itu kan sudah dituliskan sejak tahun 700 Masehi ya, bahwa Allah itu mengutuk orang Israel yang melanggar hari Sabat jadi kera dan babi ya Pak, kalau nggak salah ya. Iya. Pak, kira-kira sampai sekarang sudah ada bukti nggak Pak orang Israel itu yang jadi kera dan babi? Coba tunjukkan dulu Pak. Saya coba kemarin tuh ngobrol sama Madia Pak. Jadi saya mau minum dulu. Pak Ciler, saya mau minum dulu Enggak, saya googling Pak dari kemarin. Dari kemarin googling kan. Biasanya kan ada yang kayak gitu kan aneh itu, ada manusia yang jadi kera. Enggak ada di Google itu yang manusia yang berubah jadi kera itu enggak ada. Kira-kira Pak Dhani ada buktinya enggak Pak? Orang Israel itu yang sudah jadi kera Pak? Oke, boleh saya jawab? Ya, silakan. Silakan. Jadi, di dalam Allah mengutuk itu kita tidak mendapatkan penjelasan, yang pastinya tidak mendapatkan penjelasan. Yang mana bukti dia menjadi kera, kita tidak dapat. Tidak Allah memberikan keterangan, itu yang pertama. Makanya para ulama mengambil kesimpulan bahwasannya pengutukan yang Allah lakukan itu adalah manusia yang memiliki sifat kera, yaitu kera itu memiliki sifat yang rakus. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah Bani Israel, sekali lagi saya katakan, itu adalah bangsa yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran juga sama. Tetapi pertanyaan saya adalah, orang Bani Israel, jawaban dulu Pak, jawabannya. Ya itu jawabannya sudah saya jawab tadi. Berarti di QS itu nggak benar itu dikutuk jadi kera Pak. Harusnya kan dibikin Allah itu mengutuk orang Israel jadi rakus gitu, bukan jadi kera Pak. Itu bahasa alegoris Pak. Kok alegoris? Nggak ada itu Pak. QS berapa kita tampilkan dulu Pak? Saya coba bantu Pak. Sudah. Saya lupa. Kalau bicara langsung kepada titik temunya, langsung spesifik menyatakan spesifik, buktinya Pak. Ada dia orang jadi kera. Kalau spesifik tidak ada. Bukan spesifik. Yang namanya yang spesifik tidak ada. Ya, spesifiknya tidak Pak. ada. Oke. Berapa Pak? Surah Al-Baqarah 65. Makanya saya katakan. Coba Ciler buka. Ciler buka dulu.
Bentar Pak, kita buka dulu aja Pak. Apakah ini makna alegoris atau penggaris Pak? Iya kan katanya alegoris, aku taunya makna penggaris Pak. Tadi ada si Topik kah? Siapa mau Rekai? Si Topik. Bukan Pak, si Topik. spesifik. Oh, spesifik. Saya kira si Topik, teman saya. Ya sudah, aku itu lanjut. Aku lanjut. memuji kebesaran. Lanjut. Al-Baqarah ya, Al-Baqarah. Pak Iya, Penggugat surah 265. 265 ya. Bentar ya Pak. Saya nggak Surah 2 hafal, ayat Pak. 25. Karena lebih bagus memori saya ini dipikirkan ke yang lain daripada ngafal-ngafal. Surah 2 ayat 65. Mudah-mudahan tafsirnya bisa dibuka nih ya. Bisa. Bentar ya, Langsung tafsirnya kita buka. agak lambat saya punya wifi ya. Saya yang lagi badai pasir aja bisa, Pak. Itu ya. Bentar ya Pak, saya bantu share dulu. Mana? Nah, udah Pak. Nih. Udah tampil ya? Ya. Oke. Nah ini, saya bacakan artinya ya Pak Dani ya. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami ini maksudnya Allah ya Pak Dani ya. K-nya berbesar nih. Katakan Iya. kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nggak ada Pak makna penggaris di sini. Nggak mau Ya, tampil. terserah Anda. Itulah yang penting, kami sudah menampilkan ayat yang disampaikan oleh Allah. Itu apa adanya, kita tidak bisa mengatakan ini tidak ada. Dan Ya, ini makanya juga saya tanya. diakui oleh orang Makanya- Yahudi. Makanya Pak, saya tanya, ini kan sudah diturunkan Allah tahun 700 Masehi, kurang lebih ya, 640 Masehi. Masa iya sampai sekarang kan sudah 1000 berapa nih ya? 1600 tahun ya? Kan 1400 tahun. Masa nggak ada satupun orang Yahudi itu yang jadi kera, Pak? Karena saya googling nggak ada, Pak. Orang Yahudi yang jadi kera gitu nggak ada. Killer sudah damai kah dengan Dani? Sudah. Pak Mordekai ini memancing-mancing, nggak boleh gitu, Pak. kita sudah berdialog yang santun ini. Ya, karena dia santun, saya santun. Iya, tos dulu Pak Dani, tos. Tadi malam udah kita santun kok. Sudah Santun kita. Ya itu yang saya tanyakan Pak Dani. Di sini kan Allah mengatakan kalau orang Yahudi itu melanggar hari Sabat, jadilah kamu kera yang hina. Nah kan saya penasaran, saya googling Pak. Ada nggak orang Yahudi ini yang sudah jadi kera? Ternyata nggak ada sampai sekarang saya cari di Google, Pak. Pak Ciler, kalau kita Ya. buka di web tafsirweb.com, tafsirannya menurut Kementerian Arab Saudi. Ini Arab Saudi loh. Udah benar-benar markasnya, bos besarnya semua keislaman di Arab Saudi. Itu ayat yang terakhir di penafsiran ini Kementerian Agama Arab Saudi. Allah mengubah bentuk mereka menjadi monyet yang hina. Jadi benar, dikutuk menjadi monyet. Menurut Bukan tafsir makna. Menteri Agama Saudi Arabia. Berarti makna sebenarnya ya Pak, bukan makna. Benar, makna sebenarnya. Tidak makna alegoris, tidak makna apa Penggaris. namanya, ya penggaris atau apalah ya gitu ya. Ya, jadi dan ini tidak perlu ditafsir Pak, karena memang ini sudah bahasa yang sangat spesifik. Allah mengubah bentuk. Nah,
bentuk itu kan rupa menjadi monyet loh. Benar-benar ini tafsiran dari Menteri Agama Saudi Arabia. Silakan Pak Ciler lanjut. Nah, langsung Saya jawab Pak, sebentar Pak. Pak Ciler, sebentar. Saya mau kasih tahu. Tanya Pak Dani dulu Pak. Pak Dani boleh nggak dijawab sama Ari nih Pak? Oh iya. Maaf. Takutnya Pak Dani. Iya. Pak Dani. Iya. Jadi tadi sudah saya katakan ada dua penafsir yang mengatakan alegoris dan langsung benar-benar terjadi. Silakan lanjut Bang Ari. Oh, berarti ada dua tafsiran yang berbeda nih Pak Dani ya. Ada yang makna sebenarnya dan ada yang makna alegoris, kan gitu ya? Ya, maknawi dan makna alegoris. Oke, berarti kita mau pilih yang mana terserah kita gitu ya? Okay. Saya jawab Pak Ciler. Sejauh yang saya ketahui dari guru-guru saya, memang makna sesungguhnya adalah umat Yahudi yang melanggar hari Sabat itu menjadi kera yang sesungguhnya. Hanya saja dari beberapa atsar, maksudnya beberapa jalur ada yang mengatakan bahwa yang berubah jadi kera itu hanya hidup beberapa hari, sehingga kera itu udah mati. Kalau misalnya ditanya, betul Pak. Kalau misalnya ditanya mana buktinya, Alhamdulillah kebetulan di dalam Al-Quran itu Allah tidak menjanjikan bahwa kera itu akan diawetkan sehingga menjadi pelajaran. Beda halnya dengan Fir'aun. Fir'aun itu Allah janjikan dia akan terawetkan dan akan menjadi pelajaran bagi orang yang akan datang. Tapi kalau yang kera itu tidak, Pak. Iya, maksud aku gini Pak. Kalau kera itu, kera yang menjadi Yahudi yang menjadi kera itu tidak Allah janjikan untuk menjadi pelajaran orang yang akan datang. Beda halnya dengan Fir'aun gitu Pak. Sebentar. Ya Pak. Kan kamu bilang bahwa mereka akan menjadi kera dalam beberapa hari saja setelah itu mati. Ini kan dari tahun 640 sampai sekarang kan sudah 1400 tahun ini. Dan sampai sekarang pun orang Yahudi itu yang masih Yahudi ortodok itu juga masih menjalankan hukum Taurat yang isinya kuduskanlah hari Sabat itu. Di beberapa tempat di beberapa tempat di Israel sana, terutama di distrik Yahudi, mereka masih tetap menjalankan hari Sabat itu, ya kan? Nah, kan tidak mungkin tidak ada satupun orang Yahudi itu yang melakukan pelanggaran terhadap hari Sabat. Masa sih orang berubah menjadi kera dalam beberapa hari nggak bisa kita googling? Itu kan aneh, Ri. Misalnya nih, tetangga saya tiba-tiba menjadi kera, pasti di kompleks saya ini tersiar, dan itu pasti ada wartawan kah, ada penulis kah yang menulis gitu loh. Kan sudah itu kan berlaku tapi yang menjadi kera itu orang Yahudi yang di zamannya Nabi Musa Pak, bukannya setiap zaman, bukan orang yang setiap zaman melanggar Sabat akan jadi kera. Oh, berarti itu hanya berlaku dulu, sekarang nggak berlaku gitu. Kok bisa gitu? Betul. Ini kan pelajaran. Gitu. Boleh saya tambah, Pak? Kisah yang menjadi kera itu adalah orang Yahudi yang di zamannya Nabi Musa. Bukan setiap zaman orang Yahudi melanggar Sabat dia menjadi kera. Nah, kalau Yahudi yang sekarang melanggar jadi apa, Ri? Ayatnya di mana? Jadi monyet dulu. Mana dikatakan itu tidak setiap zaman? Pak Cilar, sebentar Pak Cilar. Saya mau tanggapi si Ari dulu nih. Pak Ari. Silakan. Kitab Anda itu adanya di abad ke-7, Pak Ari. Sedangkan Alkitab itu, Taurat itu ada di abad pertama, Ari. Dan sudah lengkap ditulisnya. Salah dong. Salah. Harusnya abad pertama tuh yang menulis itu kelengkapan. Kalau memang ada kejadian seperti itu, bahwa manusia itu pernah jadi kera, itu pasti ada tertulis, Ri. Nggak mungkin nggak ada tertulis, itu ada pasti buktinya. Ya kan? Di abad yang kamu bilang Nabi Musa.
Pasti ada tertulis, nggak mungkin nggak ada. Tiba-tiba di abad ke-7 ribuan tahun setelah itu muncul satu polemik yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan orang Israel itu dikutuk jadi kera hanya beberapa hari kemudian mati. Nah, bukti arkeologinya itu mana? Jangan takia gitu loh. Kalau ngomong harus ada faktanya, ya Pak. Pak Lobo, ini kan gampang sekali ngebahas. Dia kan bilang sebentar, dia bilang kan zaman Musa. Zaman Musa itu kan ada 10 tulah. Mungkin 11 tulah, satunya nggak tercatat mungkin. 12 Pak, 12. Karena ada yang jadi kera, ada yang jadi babi gitu loh katanya. Ada lagi jadi babi. Pak, gampang sekali ngejawabnya. Biasanya Ari yang kayak gitu kan ada ditulis di hadis. Barangkali ada bukti di hadis gitu. Maksudnya barangkali tertulis di hadis gimana Pak? Saya nggak ngerti. Iya kan Al-Quran ini kalau menurut Pak Dani kemarin ini kan bahan mentah. Jadi belum sempat dituliskan di Al-Quran. Barangkali ada di hadis yang menyebutkan ini loh Bani Israel yang jadi kera. Nah gitu. Barangkali ada, barangkali ya Pak. Sebentar. Karena ada Pak Bom. Ya. Oke, terima kasih Pak Bom. Kami kemarin sudah mengkonfirmasi kepada orang Yahudi yang bernama Ishak dan dia mengakui kalau memang ada manusia yang dikutuk oleh Tuhannya. Apa dibohongin orang itu? Masa di zaman sekarang masa di zaman sekarang Pak Dani mesti konfirmasi kalau hal yang seperti itu. Googling aja Pak, googling. Nabi Google lebih canggih Pak daripada si Ishak itu Pak. Jadi kami sudah mengkonfirmasi. Ishak, kemari kau ketemu Pak Bobom. Saya mau tanya kau 10 hukum Taurat. Ishak, Yahudi kemari. Cuma Yahudi abal-abal Pak, Yahudi abal-abal jangan ditanyain deh. Pak Dani, saya usul jangan tanyain si Ishak itu. Enggak. Itu Yahudi harus apple to apple. Kitab suci harus dibuktikan lewat kitab suci. Masa dikonfirmasi dengan orang sekarang udah berapa ribu tahun? Iya, itu umur berapa itu anak? Umur berapa tuh Ishak itu? Anak kecil sama anak saya itu anak saya kali. Padahal umur 20-an. Sudah Pak Ciler. Jauh lah itu umurnya, itu masih muda sekali kok. Silakan Pak. Iya, yang jelas kami menyampaikan apa adanya. Diterima atau tidak terserah. Ya kan? Masuk akal atau tidak terserah. Kita tidak memaksa. Mungkin Anda mengatakan tidak masuk akal ya, nggak masalah. Misalnya begini Pak Dani, misalnya begini, saya menuduh Pak Ciler itu nyolong uang saya. Kan saya mesti buktiin Pak Dani bahwa Pak Ciler itu menyolong uang saya. Begitupun saya menceritakan berita misalnya ini. Orang terkenal misalnya siapa gitu, saya bilang wah dia itu pembunuh. Mordekai. Ya kan, Mordekai misalnya terkenal ini. Gubernur Jakarta Mordekai ini. Saya bilang dia membunuh seseorang. Saya mesti buktiin dong pembunuhan itu dong. Dengan fakta-faktanya dong. Tapi kalau tiba-tiba saya tanya kepada temannya Mordekai, terus teman Mordekai ini bilang kan, Pak Ciler misalnya tuh, oh iya benar itu ada. Ya mana buktinya dong? Kalau semua orang bisa berkata seperti itu, celaka negara kita ini. Hidup tidak berdasarkan fakta. Kita membuktikan segala sesuatu di pengadilan itu ada buktinya, ada saksinya loh Pak. Bukan kita mengatakan orang ini memperkosa seseorang tanpa ada faktanya, tanpa ada saksinya, tanpa ada didukung oleh data-data yang otentik dari kepolisian yang menyelidiki semua itu, ya kan? Itu nggak mungkin kita bisa menjatuhkan hukuman seseorang itu salah kalau tidak didukung oleh bukti-bukti. Ya, jadi menurut saya itu apa yang dikatakan tadi itu memang nggak bisa terima dengan akal sehat, ya kan? Kalau hanya kata orang, semua juga bisa kata orang, Pak, ya kan? Tapi yang paling benar itu adalah fakta dan saksi. Itu baru kita bisa berkata ini benar, tidak bisa dipungkiri lagi. Contohnya ini Pak ya, Indonesia menang lawan Cina, Thomas Cup. Itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi, saksinya banyak, ada televisi, ada wartawan, ada penonton, ada wasit, ada pemain semua. Saksinya ada di mana sejarahnya itu, pertandingan itu ada Pak. Ada jejak-jejak digitalnya.
Ada berita-berita di koran atau dimanapun ada. Tetapi kalau kita bilang Indonesia menang dari Cina Piala Thomas, tapi tidak ada di koran, tidak ada di berita, itu tanda tanya, Pak. Di mana kamu menang? Kapan kamu bertanding begitu loh? Nah, Pak Lobo. Ya. Ya. Saya mau minum obat ini, kepala saya sakit ini. Obat manis mau minum ini. Iya betul. Jadi gini Pak Lobo. Saya jelaskan. Ya, 10 tulah itu kan untuk orang Mesir, Raja Yahudi, Fir'aun kan. Betul kan? Nah, sebenarnya itu kan 12. Salah satunya tuh ada 12. Karena itu untuk orang Yahudi, jadi orang Yahudi malu nyatatnya. Jadi nggak dicatat, jadi 10 aja. Hanya untuk orang Mesir aja. Pak Lobo, Pak Bom. Boleh ngomongnya Pak Bom. Boleh. Nah, gini terus terang ya. Ini studio saya kan baru pasang AC nih Pak Susanto yang kasih. Oh, udah kedinginan, tambah saya ketawa, saya kecil-kecil. Pak Dani, saya juga sudah ke Israel, ya. Itu waktu terakhir juga saya ke Israel, saya pernah tanya, Pak. Pernah nggak? Ini bertanyanya juga sama orang yang tahu sejarahnya Israel. Orang yang mengetahui orang Israel sendiri dan yang mengetahui sejarah Israel. Saya tanya, pernah ada orang jadi babi sama monyet di sini? Saya malah mau ditempeleng, Pak. Jadi si Yitzhak itu dapat cerita dari mana? Yitzhak itu sekolah di bawah pohon bambu di pinggir kali. Kemudian dia ngomong kayak begitu. Coba suruh dia ngomong di sana. Pulangnya di dalam plastik kali dia. Jadi nggak pernah ada itu, Pak. Ya, kalau kita mau bicara data, kita harus tahu dulu. Tadi itu benar gitu. Apa? Di bawah pohon bambu, tepi kali. Pohon bambu di pinggir kali dia sekolah. Banyak mengelambui berkali-kali gitu. Iya, betul. Wah, benar sekali kata-kata itu. Yang sayangnya, kemarin saya nonton di channelnya dia. Ya, di tempatnya siapa, Diva apa siapa itu. Dia menyatakan bahwa kenapa orang Kristen, dia juga sudah menistakan. Dia bilang itu Yesus rongsokan segala macam. Ya, orang Kristen. Terus kemudian dia mengatakan kenapa orang Kristen, gini loh Pak Bombong, kenapa orang Kristen tuh katanya panas bener hatinya kalau dengar Allah. Karena orang Israel sendiri memang Tuhannya Allah katanya. Gitu loh. Udah kelihatan yang Israel. Orang Israel dengan Islam itu sama, Tuhannya Allah. Kan di situ sudah kelihatan otaknya di bokongnya. Jangan-jangan Pak Lidarani duduk di bawah pohon bambu di tepi kali ini. Iya, mau nembangin pohon bambunya, Pak. Pak Bom. Jadi gini, Pak. Pak. Boleh ngomong nggak, Pak? Silakan. Pak Dani, kalau mau belajar sama orang yang pinter, jangan sekolah sama orang yang sekolah di bawah pohon bambu di pinggir kali. Pak Dani jadi pinter jadinya. Pak Bom. Coba Pak Lidara lihat dialog antara Yahudi dengan Kristen. Itu ada di YouTube. Ini saya kasih ya. Ini saya buka ya. Oke. Kalau itu saya setuju banget, saya ada videonya. Kita lihat bagaimana penggugat, Pak. Bagaimana yang ada di ini sebentar Pak Penggugat. Nih saya Pak Bom lihat, biar Dani ini percaya ya, orang Israel itu nggak ada yang pernah mau tahu sama namanya Muhammad ya. Nih saya lari ke sana. Saya bicara masalah kutukan. Kok bicara ada kutukan dari mana, Pak? Kutukan apa? Sekarang saya tanya. Orang yang melanggar
hari Sabat itu kena kutuk dan diakui oleh Bani Israel. Sekarang yang Dan pelakunya, sebentar pelakunya, pelaku utamanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabannya tuh ada di hadis. Pak Bobob, tolong dibuka Pak Bobob. Iya. Benar. Ngerti Pak penggugat. Saya bener. mau tanya aja. Tuh kan jawabannya bener. Saya mau ini Pak. Saya mau Pak Dani. Saya mau tanya Pak Dani. Di Allah itu tahu hari Sabat dari mana Pak? Dia maha tahu kok, dia Tuhan kok ditanya gimana? Enggak, Al-Quran Dia kan itu Tuhan ditulis. pencipta alam semesta. Sebentar Pak. Quran itu ditulis atau jatuh dari langit Pak? Diwahyukan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Udah berulang kali kok. Iya, terus yang nulis. Dan dicatat oleh Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit tahu hari Sabat dari mana Pak? Kan wahyu. Aduh, gimana sih? Wahyunya Pak begini Pak Dani. Saya cuma mau tadi sudah dibacakan di dalam Al-Quran tadi kan dibaca surah Al-Baqarah tadi. Iya, makanya taunya dari mana? Hari Sabat itu hadisnya. Hari Sabat itu Pak Dani, hari Sabat itu bukan urusannya Tuhan. Hari Sabat itu adalah hari Sabat itu ada harinya bangsa Yahudi Pak. Iya, dia kan menciptakan. Iya, kok kan, Allah sampai kepo ngurusin orang Yahudi, gitu loh. Oke, udah. Tuhan udah ini dulu, kan Pak. Yahudi, Cina, semuanya diurusi dia. Itulah Allahnya Tuhannya Esa, Tuhannya orang Islam. Seluruh negeri ini diawasi oleh Tuhan yang satu. Pak Dani, Tuhannya bangsa Israel itu ada Pak Dani. Yang menciptakan bangsa Israel itu bukan Allah. Yang menciptakan bangsa Israel itu Adonai, YHWH, namanya. Sekarang begini aja Pak Pare, tanyakan ke Pak Dani. Ada nggak ayat Al-Quran yang mengatakan tentang dikuduskannya hari Sabat? Sabat, iya. Ada nggak ayat itu? Tolong ditunjukkan. Tahu dari mana? Ya. Tadi kan sudah dibacakan. Kuduskan hari Sabat seperti yang ada di Alkitab, seperti di kitab Taurat. Kuduskan hari Sabat. Kuduskan hari Sabat itu perintah Tuhan. Iya, ada di mana ayat Al-Quran itu? Berhubungan dengan Taurat. Nah, berarti kan bicara Taurat itu Pak Dani, ya kok melanggar hari Sabat. Nah, tahu nggak Allah itu ada nggak ditulis? Kok cuman mengutuk doang? Kok nggak tahu dikuduskan hari Sabatnya? Yang jelas kan tadi sudah ditampilkan ayatnya. Allah itu berkata, orang yang melanggar hari Sabat maka dikutuk menjadi kera yang hina. Apalagi yang melanggar hari Sabat. Tetapi ada pendahuluannya Pak. Harus ada dulu pendahuluannya. Hari Sabat dulu. Kuduskanlah hari Sabat. Setelah ada yang melanggarkannya, baru ada hukumannya. Gak bisa Bapak langsung mengatakan orang dihukum tanpa ada awalnya itu seperti apa. Bukan gitu perkataan saya, itu perkataan Allah, bukan saya yang berkata. Betul, tetapi kalau tidak ada ayat yang mengatakan kuduskanlah hari Sabat, bagaimana orang bisa melanggar tanpa ada perintah kuduskanlah hari Sabat? Baru ada perintahnya nanti siapa yang melanggar hari Sabat itu hukumannya apa, kan begitu. Nah kalau sekarang tidak ada perintah kuduskan hari Sabat, tiba-tiba sudah ada pelanggaran, bagaimana ceritanya? Tiba-tiba dikutuk jadi kera, itu yang saya nggak bisa terima dengan nalar saya gitu loh. Kita bicara sini bicara ada alurnya, ada runtutnya gitu loh. Bagaimana caranya? Yang pasti tidak ada buktinya, Pak. Nah, itu jadi dia. kalau sesuatu yang tidak ada buktinya berarti dongeng, ya, hoax. Neraka surga tidak ada buktinya. Neraka surga tidak ada buktinya. Ada buktinya, Nabi Adam sudah tidak ada buktinya. Teman-teman, kita di sini bicara pakai dalil ya. Pak Bom tantang Isa. Alkitabiah.
Dalam Keluaran 20, kuduskan hari Sabat, ya. Keluaran 20 ayat berapa ya? Saya mau kasih tahu, kalau orang Israel tidak melakukan Sabat sesuai dengan hukum Taurat, Ishak, kau dengar bom ini? Saya buka ayatnya, ya. Bukan dikutuk jadi monyet, tapi Anda lihat ini. Baca deh. Silakan Pak Rewawa baca. Kalau orang Israel tidak melakukan Sabat, silakan Pak Lobo, silakan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh. Hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Nah, itu dihukum mati, bukan jadi kera. Jadi monyet. Bukan jadi monyet. Ada lagi ya? Makanya di sini udah keliru besar, Pak. Jadi itu kedudukan hari Sabat. Siapa yang melanggar hari Sabat, Tuhan perintahkan seperti itu. Kalau keliru berarti kan dongeng, Pak. Ya, kalau dari tafsir Kementerian Agama RI, ya nanti teman-teman bisa buka di tafsirweb.com. Itu saya baca ya sedikit aja ya. Pada saat itu berubahlah fisik dan atau saya ulangi sekali lagi ya. Pada saat itu berubahlah fisik, yaitu fisik tadi yang dikutuk tadi, dan atau sikap mereka seperti kera. Jadi Pak Dhani betul apa yang saya sampaikan tadi, sifatnya berubah dan atau ada juga dannya Pak, berubah juga fisiknya. Jadi hampir semua tafsir-tafsir di Kementerian Agama, khusus yang Islam mayoritas lah ya, dari Arab Saudi ya, kemudian juga dari Syekh Abu Bakar Jabir, banyak sekali nih, itu memang berubah fisiknya menjadi kera dan kelakuannya juga menjadi kera. Nah itu bertentangan dengan tadi apa yang disampaikan Pak Bom, itu dihukum mati. Ada nih. Ya mati ada meninggal. Nih. Ini yang paling jelas. Ya. Pak Timothy tolong baca ya, tolong jelaskan ini paling jelas. Teman-teman di rumah jangan terpengaruh dengan cerita hoax ya. Ini Alkitab nih, kitab Nabi Musa nih. Silakan Pak, sampai baca ayat 35 ya. Mulai dari atas. Perikopnya Pak, perikopnya silakan. Orang yang melanggar peraturan Sabat. Ya, ayat 32 firman Tuhan berkata, ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Ayat 33. Lalu orang-orang yang mendapati dia ya sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan ke dalam tahanan karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan, ya Yahweh tadi ini kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati jadi kera. Apakah ada jadi kera? Gak ada. Gak ada bro, gak ada bro. Gak ada kan? Gak ada tuh bro. Berarti betul. Ya saya tambahin aja tadi. Masuk, ya. masuk, Pak. Jadi masuk, dihukum mati, segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Demikian. Amin, amin. Nah, itu baru benar. Maaf Pak Dhani ini soalnya suka ini kemarin Pak Dhani. Hanya orang Yahudi itu, panggil orang Yahudi kemarin tuh. Saya mau ajar dia. Tapi begini teman-teman. Kemarin si Dhani bilang Quran itu bahan baku. Yang belum diracik. Seperti resep ini apa ini? Tapi begini, tapi begini teman-teman. Teman-teman, tapi begini ya. Itu dikutuk jadi kera itu ada bagusnya juga. Itu inspirasi untuk si Darwin menciptakan teori evolusi. Nah. Ya betul. Ya. Pak Bom, bisa tampilkan foto saya nggak Pak? Saya mau tanya Pak Dhani. Ya. Pak Dhani, kira-kira kalau orang ini pernah dapat kutukan jadi kera nggak, Pak? Ya itu yang dikutuk benar. Tapi sulit. Halo, Pak Dhani, saya Timothy Mas Dhani ya. Sebenarnya kami di room ini dan semua di live chat ya, kami mengasihi Anda dan sebenarnya kita sangat mengasihi Anda gitu loh ya, dan seperti Mas Ari ini.
Apa yang Anda imani kami tidak ganggu itu. Silakan Anda imani bahwa Israel pernah dikutuk jadi kera. Ya, tetapi kami mau meluruskan Pak bahwa Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub yang tadi Anda klaim sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengutuk bangsa Israel jadi kera. Ya, itu yang benar. Fakta sejarah seperti Allah berkatakan tadi. Saksi-saksi sejarah dari semua literatur yang ada di Israel dan di Yahudi dan kitab Tanakh dan juga Alkitab. Tidak pernah bangsa Israel dikutuk jadi kera. Nah, kalau ada misalnya iman Anda mengatakan seperti itu, kami menghormati. Tetapi fakta loh Pak, fakta firman Tuhan. Itu tidak pernah dikutuk jadi kera gitu loh bro. Kalau Anda imani seperti itu, silakan itu iman Anda. Tetapi faktanya, bagi kami kekristenan dan juga Yahudi, itu dongeng, ilusi dan halusinasi Pak. Itu tidak benar. Iya. Ya silakan. Saya lihat begini. Pada saat pembahasan di kutuk ini, Kristenan, tolonglah teman-teman sadari. Nah, pada pembahasan ini, ketika membahas kutuk jadi kera ini, ya, kok si Ari diam ya? Tapi kalau membahas surga neraka, si Ari jago ya. Ahli surga neraka tuh diam. Pak Dani, yang pasti Yahudi juga tidak mengakui Yahudi juga tidak mengakui Islam, apalagi Muhammad tidak mengakui, Pak. Gini loh, jadi kita harus paham. Terutama semenjak Safia jadi korban. Iya. Gini loh Pak Dani. Pak Dani, kita nih orang Kristen bukan mengagung-agungkan orang Yahudi, Pak. Kita nggak pernah mengagung-agungkan orang Yahudi. Kita karena orang Yahudi itu benci sama kita, memang betul. Cuma kita harus sadar karena tanpa adanya Yahudi dan nabi-nabi Yahudi tidak bisa mengutuk ya. Tidak ada kekristenan dan Allah juga tidak bisa mengutuk kalau tidak ada orang Yahudi. Kalau tidak ada orang Yahudi, hari ini kita tidak ada diskusi nih. Iya, jadi kita mohon maaf ya Pak Dani dan umat Islam semua yang otaknya pinter-pinter itu, kita tidak pernah membela Yahudi, kita tidak pernah mengagung-agungkan Yahudi. Yahudi itu memang bangsa yang kalau dibilang bangsa yang tegar tengkuk, Tuhan saja dilawan, apalagi manusia. Jadi dibangga-banggakan. Lo bukan dibangga-banggakan, kita tetap membela Taurat. Loh, itu harus diakui, itu bukan dibela, tapi diakui, Pak Dani. Itu kita bicara Pak. Udah cukup palidara. Baca ini. Bentar. Baca ini Pak, yang berani mengutuk Yahudi. Dani, hati-hati Dani. Nanti kamu jadi nyambung. Baca Pak, silakan baca. Nanti gantian malah, jadi kera dan baca. nanti. Iya, baca. Iya, ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Gitu Itu Pak Abraham. Buka dulu. Abraham atau bukan itu ya? Ampun. Iya bangsa ini bilangan. Itu Abraham atau bilangan. Itu kita bilangan pada kita bilangan Nabi Musa. Abraham itu siapa Pak Dani? Abraham itu bapak bangsa Israel. Musa itu nabi bangsa Israel. Yang dihormati sampai sekarang. Nah, saya kembali. Dani, kau baca ya. Kali dawawa kau baca dia nih. Iya, sampai sekarang 1 ayat 19. Jujur, sekali lagi kejujuran mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan Pak Dani. Ya, kenapa Pak Dani juga membanggakan Arab? Ini Pak, ini lagi Pak Dani. Pak Wawa. Arab tidak pernah membenci kami. Oke, Arab tidak pernah membenci. Dani, tidak pernah membenci. Kau lihat perang Yom Kippur. Oke, semua negara-negara kurung Israel. Amerika tidak bantu.
Kau lihat yang terjadi ini ayatnya nih, sampai sekarang. Kau lihat ayatnya nih. Silakan Pak Lidra Rewawa baca. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayo. Ya gitu loh. Pak Dani. Kenapa di PBB orang terus dikeluarkan Israel? Kenapa? Gak bisa. Nggak bisa. Jadi Pak Dani, bukan kita membangga-banggakan, sama saja dengan Arab. Pak Dani juga membela Arab karena Islam asalnya dari sana. Sebenarnya Ya, kita sama. bukan bela, kita membuktikan kebenaran Arab tidak Alkitab. membenci kami, Pak Lidara. Arab tidak pernah membenci Bang umat Dani, Islam di Indonesia. Bang Dani, Iya. Bang Dani, bukan kami Tapi kalau membanggakan. kekristenan orang Yahudi ataupun Israel membenci orang Kristen, gimana? Bang Dani, kita bukan membanggakan orang Yahudi, bukan. Tetapi kita membicarakan ya kebenaran yang ditulis di Alkitab. Bahwa ya bangsa Israel ini adalah bangsa yang diberkati dan itu terbukti sampai sekarang. Dan yang perlu Anda catat juga dan teman-teman catat ya, negara yang pertama kali terbebas dari corona dan tidak pakai masker itu, dan tidak pakai masker lagi ya, itu adalah Israel. Nah, ya. Udah Pak, kita beralih topik, udahlah. Pokoknya Israel nggak akan bisa dikalahkan sampai kiamat. Udah, silakan temu yang lain. Loh, saya belum selesai Pak Lidara. Dani, andai kata kalau Israel benci orang Kristen, kami nggak bisa ke Israel. Kalau benci orang Kristen nggak ada itu situs-situs Kristen di Israel, Om Dani. Nggak ada gereja makam kudus tuh, nggak ada di situ. Nggak ada gereja-gereja besar di Israel, Om Dani. Orang Israel, orang Yahudi itu sangat bersahabat dengan orang Kristen. Cuma menyangkut keyakinan itu kan beda. Keyakinan tetap berbeda, tetapi mereka bersahabat. Iman mereka berbeda, iya, tapi tetap semua situs-situs Kristen semua ada di situ, termasuk situs Islam juga ada di situ. Nggak ada, masa kalau kita dimusuhin nggak pulang, saya pulang pergi, di sana malah kita dijamu dengan baik-baik. Pertanyaan saya begini Pak Idara, bisa nggak orang Kristen beribadah di sinagog? Bisa. Saya masuk, nih mau lihat, sebentar Pak, nih saya share ya, saya share nih, bagus ini pertanyaannya Pak ya, nih saya share ya Pak, Bom tolong biar dia tahu ya. Mana? Sebentar Pak, ini ada di mana saya? Nanti Pak Lidra, ya Pak. Kasih tunjuk ya yang Adam bicara sama Musa ya. Iya. Tolong Pak Lidara ya yang saya sampaikan ini beribadah di sinagog. Sebentar Pak ya. Nih Pak Dani ya. Nih di mana Pak Dani? Nih, besarin Pak Bom. Ya. Itu di mana Pak? Itu sinagog gitu. Baca. Kita beribadah di sinagog. Yang bilang nggak bisa siapa? Yang nggak boleh itu orang Yahudi beribadah di Mekah, di Ka'bah, itu nggak boleh. Ini sih bukan ibadah, ini hanya mengambil. Ini sebelum Dani, itulah otakmu. Saya sebelum ibadah membuktikan di sini, saya foto dulu. Ini gambar sinagog nih, ini sinagognya. Sinagognya ada di dalam, ya di dalam. Boleh nggak ibadah di dalamnya? Boleh. Saya ibadah, yang penting diizinkan oleh nabinya. Cek aja di YouTube, banyak itu ibadah di sinagog orang Kristen, Mas Dani. Gampang kok. Ini sok tahu, inilah orang yang sok tahu, belum pernah ke sono tapi sok tahu, belum pernah mengalami tapi sok tahu, inilah Dani. Makanya kitabnya sendiri dinista. Tinggal dibuktikan aja. Kan enggak usah kita berkoar-koar. Ini kan bukti, apalagi hanya berfoto di pelang begini. Lo berfoto di pelang di mana? Nih saya kalau mau saya bukain, kalau Pak Bom mau kasih waktu saya bukain semua, ya. Dani, ya.
Buka Pak, yang itu Nih. yang ada orang-orang Yahudi tuh. Iya, sebentar Pak. Jadi Videonya. orang Israel, Nih. orang Yahudi yang jadi monyet itu mana? Kok nggak ada buktinya sampai sekarang? Dani, ini buktinya ya. Kalau kita ke sinagog harus pakai ini, Dani. Nih, Ada lihat buktinya, nih, Dani. ada. Pak Bom Bom, tunjukkan buktinya Pak Bom Bom. Ini Pak Chiller masih kurang paham nih. Iya, enggak sampai sekarang. Pak Bom Bom. Pak Bom Bom, buktikan Pak Bom Bom yang dikutuk jadi kera itu. Tunjukkan Pak Bom Bom. Supaya Pak Chiller enggak penasaran. Nih, Dani. Nih lihat nih, ya. Pak Bom Bom. Dani, ini kalau kita ke sinagog pakai ini, Dani. Ini namanya kipa, kopiahnya Yahudi, Dani. Nih, ke sinagog mesti pakai ini, Dani. Nih, tanya Yitzhak, dia punya nggak ini? Dani, nih. Pak Dani ini mainnya kurang jauh ke Sungai Kapuas aja sih. Dani, saya ini. tahu orang Islam juga ada kok ke sinagog, jalan-jalan masuk ke museumnya, masuk ke sinagognya, bukan beribadah. Iya, bukan beribadah. Ya. Kalau umat Islam beribadah, dibolehkan, kalau umat Islam kan ada teman saya di sana sebagai blogger, dia mau sholat zuhur, maka dia numpang ke sinagog, kemudian minta izin, ternyata diizinkan. Ya nggak ada masalah kan? Emang ya, nggak ada boleh? masalah, kenapa? Nggak ada masalah. Jadi masalah lu apa buat lu? Yang pertanyaan saya sekarang, kalau umat Kristiani beribadah, lu udah dikasih tahu nggak percaya, udah dikasih bukti-buktinya. Apalagi omonganmu, omonganmu, saya nggak percaya boleh sholat di sinagog, omong kosong. Pak Dani, jangankan ke sinagog, umat Islam mau sholat di gereja juga dipersilahkan kok, nggak ada yang salah itu. Ke gereja saya aja masalahnya bukti. Masalahnya bukti, Dani. Ya, kalau kamu bicara sholat di masjid, iya oke, saya percaya walaupun kamu belum pernah ke sana. Lah saya udah bolak-balik ke sana, sudah melakukan, lu nggak percaya juga, siapa yang mau percaya omonganmu? Dunia sekarang sudah sudah lebar. Sangat mudah untuk dijangkau. Lebar dari mana? Sedaun kelor. Kami dilarang berdusta, Mas Dani. Kok lebar? Dulu sempit ya, sekarang lebar. Lanjut Pak Bom. Untung saya belum dapat kabel ya. Kalau tidak saya kasih landanya setingkat Israel. Aduh, ini kemana ya? Dani. Berarti ayat tadi itu nggak ada faktanya ya Pak Dani ya sampai sekarang ya? Nggak ada, dongeng itu, dongeng. Nggak ada faktanya berarti ya. Yang mana yang ini ya? Yang ini ya Pak ya? Bentar. Itu ya? Iya, yang jadi kera itu. Monyet ya? Kok ini berhalangan kok ini dengan orang kitabnya orang Yahudi sendiri yang ini Pak? Kalau ngomongin soal manusia mirip monyet, ada tuh TikToker dari Filipina tuh mirip banget bener kayak Sun Gokong. Nah, maksudnya kok berbeda dengan ini ya kitab kitab orang Israel sendiri ya? Iya kan. Kawan-kawan gimana yang mau Pak Chiller? Bilangan 15 ini berbeda ya Pak ya? Iya Pak Chiller gimana mau nggak dongeng? Semua kan dongeng. Ini nih yang membuat burung ini nih di Injil Barnabas ada nih Pak Dani biar lihat. Nih. Oke, lanjut. Nih, Pak Dani. Di sini ada yang Isa bikin burung dari tanah liat. Ini ada semua nih Pak Dani sini. Ya. Kitab dongeng itu Pak. Iya. Mantap. Ini udah dibuang. Ini membuat itu berbicara di buayan. Ini dari sini semua Pak. Ini dari sini semua Pak. Nih. Pak Bom Bom. Masalah itu. Tolong dibuka diskusi pakai literatur, link pakai saya bukti. Pak. Mantap. Link yang terakhir Pak. Ya.
Gini loh Pak Dani, makanya kalau saya punya ada buku dongeng-dongengnya yang tertulis itu ada seperti itu. Isa membuat burung dari tanah liat, ditiup terbang, itu ada semua di Injil Barnabas. Berbicara di buayan, ada tuh, Pak, ya? Berbicara di buayan ketika masih bayi, itu di Injil Barnabas semua, Pak. Ada. Dan itu sebenarnya yang sudah dibuang. Kita bicara pakai bukti, Pak. Iya, Pak. Ini ya. Ya. Pak Rewawa, ini ya. Iya, Pak. Itu yang ya. itu dari sekolah tinggi ilmu Al-Qur'an itu, Pak. Pak Ciler, bacain Pak Ciler di bawah, Pak. Turun ke bawah, Pak. Yang paling mantap itu di bawahnya. Yang mana, Pak? Turun lagi Pak Bubuk, bawah. Ini. Para ulama tafsir berbeda pendapat. Nah itu berarti situ aja tuh. Itu boleh setengah ahli tafsir boleh. Oh. Setengah ahli tafsir lainnya menafsirkan bahwa mereka disumpah Tuhan sehingga langsung bertukar jadi kera. Woi. Jalan dengan 4 kaki 4. Waduh. Gigi berganti dengan saing. Tetapi lebih hebatlah azab itu, bahwa tubuh tetap tubuh manusia, tapi perangai sudah menjadi perangai kera. Mereka datang berkelompok-kelompok ke ladang orang. Bukan saja hasil ladang itu dimakannya sekenyang perut sampai berlebih dalam lehernya, tetapi batang-batang pisang, ketela, jagung yang bertemu mereka rusakkan dan patahkan. Sesudah hasil mereka ambil, dasar yang tinggal mereka rusakkan pula, sehingga tidak tumbuh lagi. Tidak bisa tumbuh lagi, ganas juga keranya. Kalau dikejar, mereka pun lari. Dan dari tempat jauh atau hutan-hutan, mereka mencibir orang-orang yang mengejarnya. Gitu. Nah ini ada di bawah. Akan tetapi jelasnya keturunan mereka telah terputus. Sehingga tidak tepat pernyataan bahwa kera-kera yang ada sekarang ini adalah hasil keturunan kaum Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Berarti Ya, dongeng. gitu Pak Dani. Pak Dani teriak-teriak, koar-koar. Kalau bicara pakai data, pakai bukti. Kalau saya bicara pakai bukti, Pak, pakai data ada semua. Katanya Pak Dani tadi menurut apa garis Pitagoras ya? Pak, garis di bawah-bawah. garis siapa? Maknanya garis. Gitu loh. Jadi saya bisa bicara Pak Dani karena saya punya buktinya semua. Injil Yudas, Injil yang lain-lain, Injil Barnabas, ada Pak saya semua. Mau lihat? Kita bicara pakai data, bukan cangkem. Kemarin kan Pak Dani katanya mau nunjukkan tuh Injil Barnabas, Injil mana apa? Tunjukin sini. Thomas, Injil apa? Nah, tunjukin ini aja. Itu ternyata Pak Stiller. Ya. Ternyata ya yang menyesatkan kaum Yahudi itu adalah Allah sendiri, Pak. Itu di private chat di hadis yang paling atas, Pak, yang Sahih Muslim. Nanti saya ada ketik ini loh. Bentar ya. Lanjutkan dulu, saya ada ketik ini gitu. Bentar. Oke, Pak. Keluar lagi jauh. Lanjut. Diskusi lanjut sudah. Ada ketik lagi. Lanjut, Pak Lidara. Itu kalau penciptaan kera, Pak Lidara. Penciptaan kera atau disebut monyet ya. Itu kan yang namain monyet itu kan adalah Adam. Seluruh binatang di Taman Eden itu Adam yang namain, termasuk seluruh tumbuhan. Nih buktinya. Tuh Pak Lidara, banyak bukunya nih Pak Lidara ini. Nah, iya. Mantap. Nih, Gospel of Judas. Iya. Injil Judas ada semua. Literaturnya kaya banget. Bukan hanya koar-koar, ngomong-ngomong doang, omong kosong.
Betul, Iya. Pak. Kan monyet nggak punya jiwa, Pak. Kalau Gitu loh, manusia Dani. kan roh, jiwa, dan Iya. tubuh. Lengkap. Enggak, saya mau ini si Dani ini kalau ngomong hanya ini aja, nggak pernah Tidak, nunjukin Pak. apa-apa. Dia Harus ada terpengaruh sama data. si Ishak itu, Ishak. Harus data otentik. Ya. Panggil Ishak ke sini, suruh ke Dia sini masih sama dia saya masih berdua. dia masih katanya, Pak. Ya. Katanya. Katanya. Yang menilai kan netizen. Itu aja, simpel aja. Serahkan Benar. pada netizen. Netizen udah menilai nih, baca dong nih. Iya. Dani mulutnya cuma cowong aja katanya tuh netizen nih. Apakah saya salah mengatakan? Apakah saya salah mengatakan kalau yang menilai itu netizen? Kok aneh Oh, ya? Bener, nggak salah, Pak Dani, bener. Makanya di sini netizen lihat dong di chatnya. Bukan Ya, netizen. 99% mengatakan Pak Dani ini dongeng. Bukan netizen, Pak. Iya, iya. Netizen, Pak, netizen. Netizen. Bukan netizen. Kalau kita di sini bicara pakai data, Pak. Saya bisa keluarin bukunya kalau saya mau keluarin semua. Makanya sekarang banyak yang bertobat, Pak. Banyak yang nyebrang, pindah. Iya. Karena apa? Mas Ini Dani. abad internet. Sekali-sekali Sudah aja terbuka. dong ke sini. Sini Adi Hidayat, Ustadz Saya sudah Taslim, bilang. ya, Sani Saya kan sudah Hurmunir. bilang. Yang masuk Islam, kalau Anda bicara yang masuk Islam, saya yang menangani, jadi saya yang tahu. Oke? Gara-gara apa masuk Islamnya? Aduh. Kawin, Pak. Itu aja. Kawin ini ya, Pak. Jujur, gara-gara apa? Gara-gara mau kawin? Atau gara-gara apa? Ya rata-rata begitu, Pak. Urusan di bawah perut, jabatan. Jadi udah tahu Pak di Indonesia seperti apa, Pak. Kalau nggak Islam nggak bisa duduk jabatan-jabatan tertentu. Nggak bisa meraih jabatan tertentu sekalipun dia pinter seperti apapun. Ingat aja soal Ahok itu, bagaimana pertempurannya itu. Sampai akhir dia bikin grand design katanya itu. Grand design-nya Pak Dani itu. Pak Dani, ini orang Yahudi kalau mau baca Taurat mesti baca ini dulu, Pak. Nih, baca nih. Ya, ini ada sandi-sandinya tuh. Ya, ada kode-kodenya. Kode chip kah? Kode chip kah? Enggak, kode ininya, Pak. Apa dia punya Grematoriye, apalah namanya. Grematia ya namanya. Nggak salah Grematia itu. Suruh bilang dari kode chip saja. Udah.